Bab 21 Metode Masukan Omong Kosong. Sungguh mulut yang pintar. Wei yang mencibir, kalau begitu hari ini, aku akan memberitahumu nasib membenciku di puncak Tianyang. Saat dia berbicara, Wei yang dengan ringan menginjak telapak kakinya. Segera, dengan telapak kakinya sebagai pusatnya, ki putih sedingin es menyebar dengan cepat, kemanapun ki putih lewat, permukaan Feng Yuntai membentuk es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Es itu benar. Melihat adegan ini, Ye Chen sedikit terkejut. Nah, kamu tahu banyak. Mulut Wei yang meringkuk menjadi senyuman menggoda. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen mencibir di dalam hatinya. Di Zhengyang Zong, dia juga melihat ki sejati dengan atribut yin dan dingin seperti itu. Jenis Zenki sedingin es ini adalah bawaan atau didapat. Mereka yang diperoleh perlu menderita rasa sakit yang sangat dingin, dan tidak semua orang dapat menahan rasa sakit dari es yang menusuk tulang. Adapun Wei Yang, Ye Chen sedikit terkejut, dia milik seseorang yang lahir dengan energi es yang sebenarnya. Meskipun mereka semua adalah ki yang dingin dan sejati, perbedaan antara apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka miliki tidak terlalu besar. Umumnya, orang-orang seperti itu dilatih secara khusus oleh sekte, dan Wei Yang seperti orang seperti ini. Saat berbicara, energi sejati yang dingin telah menyebar ke kaki Ye Chen. Namun, dia tidak mundur, membiarkan energi es yang sebenarnya menyerang tubuhnya melalui telapak kakinya, dan kemudian membekukan tubuhnya dan garis meridiannya. Wow, tindakannya membuat para murid di bawah berteriak. Apakah Ye Chen mencari kematian? Energi sejati es menyerang tubuh, ini bukan lelucon. Kurasa dia mungkin ketakutan setengah mati. Di antara mereka, terlalu banyak murid yang dihancurkan oleh Wei Yang. Ki es tidak perlu Zenki biasa, begitu menyerang tubuh, sangat sulit untuk dilawan. Umumnya menghadapi orang dengan Zenki es, mereka akan menghindarinya, karena takut Zenki es akan menyerang tubuh. Ye Chen beruntung, dia tidak mengelak atau mengelak, dan membiarkan ki es yang dingin membekukan tubuhnya. Ah! Segera, Ye Chen berteriak kesakitan. Secara alami, ini pura-pura olehnya. Meskipun dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh dari api yang sebenarnya, dia lebih dari cukup untuk menahan energi dingin yang sebenarnya. Yang dia pura-pura berteriak kesakitan hanyalah untuk melumpuhkan Wei Yang. Ini gayanya yang biasa, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Segera, tubuhnya mulai membentuk es dari telapak kakinya, dan terus menyebar ke atas. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama tubuhnya akan membeku sepenuhnya. Melihat ini, Wei Yang mencibir. Dia berpikir bahwa akan membutuhkan sedikit usaha untuk mengalahkan Ye Chen, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan ditipu dengan begitu mudah. Dia sangat percaya diri dengan Zenki es-nya. Begitu seorang murid kultivasi rendahan direkrut, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia sepertinya telah melihat adegan Ye Chen dirobohkan. Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Wei yang mencibir lagi, dan berjalan perlahan. Melihat Ye Chen membeku, dia tidak repot-repot menggunakan teknik mistik. Mengapa? Para murid di bawah sudah menghela nafas tak berdaya. Di bawah perhatian semua orang, Wei yang berjalan ke arah Ye Chen dan menatapnya dari atas ke bawah dengan main-main. Bagaimana perasaanmu? Ye Chen berpura-pura berjuang, tetapi dia tidak melepaskan diri dari es. Aistruki memang pantas mendapatkan reputasinya, ia memiliki kemampuan untuk menahan orang, begitu tubuhnya membeku, sulit untuk memiliki kemampuan untuk bergerak. Secara alami, dia bukan tipe orang seperti ini, dia memiliki perlindungan tubuh api yang nyata, dan dapat langsung mengabaikan energi sejati es dingin. Selain itu, dia yakin bahwa bahkan tanpa perlindungan tubuh api yang sebenarnya, dengan mengandalkan energi sejatinya yang agung, dia cukup kuat untuk menembus belenggu es. Dia menunjukkan kelemahan saat ini, dan semuanya bersiap untuk serangan balik Wei yang setelah dia melonggarkan kewaspadaannya. Buang-buang waktu untuk bertarung denganmu. Wei yang mencibir, dan mengangkat telapak tangannya saat dia berbicara. Namun, tepat ketika telapak tangannya hendak difoto, seringai aneh melintas di sudut mulut Ye Chen. Tiba-tiba, Wei yang punya firasat buruk. Hanya saja sudah terlambat, Ye Chen yang masih membeku beberapa saat yang lalu, justru bergerak saat ini, dan tiba-tiba mengangkat telapak kakinya. Kamu benar-benar mengabaikan energi es yang sebenarnya. Ada keributan di bawah. Adegan tiba-tiba itu juga mengejutkan Wei Yang, kamu. Karena jaraknya terlalu dekat, karena Ye Chen tiba-tiba menembak, dan karena Wei yang menurunkan kewaspadaannya, Ye Chen menendang perut bagian bawahnya dengan kuat.
Dengan dengusan teredam, Wei yang terhuyung-huyung karena ditendang. Tidak mungkin. Wei yang terhuyung ke belakang, meraung terus-menerus, tampaknya tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang murid dengan energi kental tingkat pertama mengabaikan energi esnya yang sebenarnya, yang benar-benar melebihi harapannya. Tidak ada yang mustahil. Sebuah cibiran mencibir, dan Ye Chen datang seperti singa, tidak memberi Wei yang waktu untuk mengatur napas. Wei yang baru saja menstabilkan sosoknya, dan sebelum dia bisa mengorbankan energi aslinya untuk melindungi tubuhnya, dia ditendang oleh Ye Chen dan terhuyung ke belakang. Kembalilah padaku. Ye Chen mengambil 2 langkah dengan cepat, mengulurkan tangannya, melangkah maju dan meraih lengan Wei Yang, dan menyeret mundur Wei Yang terhuyung-huyung ke belakang. Tubuh Wei yang kehilangan pusat gravitasinya, dan baru saja akan bereaksi, dia menemukan bahwa kakinya telah meninggalkan tanah, dan seluruh tubuhnya diayunkan dalam lingkaran besar oleh Ye Chen yang kokoh. Ledakan. Dengan suara keras, Wei yang dibanting ke platform pertempuran oleh Ye Chen, dan seluruh platform pertempuran dihancurkan oleh tubuhnya. Engah. Wei yang memuntahkan seteguk darah. Hanya saja belum berakhir, Ye Chen yang kekar mengayunkan tubuhnya lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara-suara seperti itu berlanjut satu demi satu. Ye Chen meraih lengan Wei Yang, menggunakan Wei Yang sebagai cambuk, dan melemparkannya ke platform pertempuran satu demi satu, sehingga organ dalam Wei Yang tergeser olehnya, sedemikian rupa sehingga dia hancur. Sosok manusia di platform pertempuran. Di bawah, para murid yang menyaksikan pertempuran tertegun dan menelan lebih dari 1 kali. Ini terlalu sulit. Jika aku adalah Wei Yang, aku akan hancur berkeping-keping. Pertempuran ini terlalu konyol. Kata-kata orang ini mengungkapkan hati semua orang. Wei Yang, yang berada di puncak tingkat ke-6 kondensasi Qi, membawa energi sejati es, dan dia akan kehilangan begitu banyak omong kosong sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Teknik rahasia. Dengan teriakan kesakitan terakhir Wei Yang, Ye Chen membantingnya di panggung pertempuran. Saat ini, hampir separuh tulang di seluruh tubuhnya patah, daging dan darahnya dimutilasi, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak mungkin. Darah menyembur keluar dari mulut Wei Yang, dan dia menatap Ye Chen dengan mata merahnya. Dia ingin mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak teknik rahasia yang belum dia gunakan, dan bahwa dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan, jadi dia jatuh ke tanah seperti ini. Kakak Wei, kamu yang begitu tinggi di atas, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan berada dalam kekacauan seperti itu? Ye Chen berjongkok dan menatap Wei Yang sambil tersenyum. Wei Yang ingin berbicara, tapi terhalang oleh darah yang keluar dari mulutnya. Jangan katakan apa-apa, kata Ye Chen, dengan sadar mengambil tas penyimpanan Wei Yang. Kamu. Melihat ini, Wei Yang tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan langsung pingsan. Jangan panik, ini belum berakhir. Ye Chen mengangkat tangannya ke atas dan ke bawah, dan mulai menggeliat di tubuh Wei Yang, apakah itu liontin giok di pinggangnya, jari-jari di tangannya, atau manik-manik giok yang bertatahkan di sabuk giok, asalkan itu berharga. Dia dengan sadar memasukkannya ke dalam pelukannya. Dia seperti perampok, dia merampas barang setiap kali dia melihatnya, dan mengambil hartanya begitu dia melihatnya. Masih memakai sesuatu seperti ini. Murid-murid di bawah tertegun. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen menyapu semua barang berharga di tubuh Wei Yang. Setelah kerja keras puluhan tahun, kami telah kembali ke masa sebelum pembebasan. Ayo. Setelah melakukan ini, Ye Chen menepuk pantatnya dan menghilang di Fengyun Terrace. Untuk waktu yang lama setelah dia pergi, tempat itu sunyi. Di antara 3 puncak utama sekte luar sekte Heng Yue, Ye Chen telah mengalahkan murid pertama dari 2 puncak utama berturut-turut. Bab 22 Membeli Rumput Roh. Setelah meninggalkan Feng Yuntai, Ye Chen bergegas menuju paviliun Wanbao dengan membawa tas penyimpanan dan harta karun Wei Yang di tangannya. Duel Feng Yun ini bahkan lebih berbuah daripada terakhir kali mereka bermain melawan Zhao Long. Secara bawaan diberkahi dengan QS yang sebenarnya, meskipun bakat Wei Yang tidak terlalu bagus, itu sangat dihargai oleh puncak Tianyang. Karena itu, tas penyimpanannya sangat kaya. Ada lebih dari 1000 batu roh saja, dan lebih dari 30 botol cairan roh giok. Menghitung hal-hal lain, bisa dikatakan kekayaan yang cukup besar. Tidak buruk, tidak buruk. Ye Chen menepuk tas penyimpanan, dalam suasana hati yang baik, dan telah melangkah ke gerbang paviliun Wanbao dengan satu kaki.
Begitu dia masuk, Pang Dahai muncul. Ini adalah pertama kalinya Yiru, mata besar pria ini menusuk, dan semua yang dilihatnya jelas dan tajam. Siapapun yang berani mencuri dari paviliun Wanbao miliknya pasti akan tertangkap oleh matanya. Bayi kecil, kamu di sini lagi. Apa yang kamu cari? Kakek, aku akan memberimu harga yang lebih murah. Orang ini menggosok tangannya, tersenyum sedikit tidak normal, dan hati Ye Chen bergetar saat melihatnya. Penatua, apakah Anda memiliki bunga magnolia salju? Ya, saya memiliki segalanya di paviliun harta karun 10.000 ini, kata Pang Dahai, dan dia tidak lupa mengangkat dua jarinya, 50 batu roh per tanaman, berapa banyak yang Anda inginkan? Itu sangat mahal. Kamu mau banyak, jadi kamu bisa mendapatkannya dengan murah. Pang Hai meremas janggut kecil di dagunya, dan dia masih berkedip pada Ye Chen, tentu saja, setidaknya 50 tanaman lebih murah. Mendengar ini, Ye Chen meletakkan tas penyimpanan Wei yang di atas meja dengan keras, dan bertanya, Penatua, lihat berapa banyak batu roh yang berharga di dalamnya. Hehe, lihat berat tas penyimpananmu, tidak ringan. Sambil berbicara, Pang Dahai membuka tas penyimpanannya lebar-lebar, melirik ke dalam, lalu melirik Ye Chen, aku berkata, kamu merampok anak Wei yang itu. Mendengar kata-kata Pang Hai, Ye Chen terbatuk datar, Penatua, bisakah kamu melihat itu? Itu perlu, kata Pang Dahai, dan mengeluarkan liontin giok dan manik-manik bercahaya dari tas penyimpanan, apakah kamu lihat, dia baru saja membelinya kemarin. Dengan baik, Ye Chen tidak bisa membantu menyentuh ujung hidungnya. Pang Dahai tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi mengeluarkan sempoa kecil, menundukkan kepalanya untuk menghitung nilai barang-barang di dalam tas penyimpanan, dan akhirnya berkata, semua potongan berjumlah sekitar 900 batu roh. Apakah kamu ingin menjualnya? Jual, kata Ye Chen, dan menyerahkan tas penyimpanan berisi batu roh, termasuk ini, ada 2000 batu roh, dan aku akan menggantinya dengan bunga magnolia salju. Salju magnolia. Pang Dahai terkejut, apa gunanya kamu menginginkan begitu banyak salju magnolia? Sup rebus untuk diminum. Berpura-pura saja aku tidak bertanya. Dengan mengatakan itu, Pang Hai masuk. Segera, dia keluar dengan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen, 10 atau 50 tanaman untukmu. Penatua Xie. Ye Chen meletakkan tas penyimpanannya, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan bertanya, Penatua, apakah Anda tahu arah mana dari gunung di belakang Heng Yuezong yang paling banyak menumbuhkan magnolia salju? Tidak banyak di segala arah. Meskipun bunga magnolia salju tidak terlalu berharga, itu adalah ramuan spiritual yang diperlukan untuk memurnikan cairan roh giok. Rumput spiritual seperti ini secara khusus ditanam oleh orang-orang dari sekte di Taman Rumput Roh. Itu semuanya liar, dan jumlahnya sangat terbatas. Itu dia. Ye Chen menggosok dagunya, dan bergumam dengan suara rendah, tidak heran sangat sulit ditemukan di gunung belakang, bunga cinta magnolia salju dikendalikan oleh sekte. Memikirkan spirit Grace Garden, Ye Chen segera menolak gagasan itu, tempat itu tidak dapat diakses oleh semua orang. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Ye Chen hendak berbalik dan pergi, tetapi ditahan oleh Pang Dahai. Penatua, apakah ada yang lain? Saya melihat Pang Dahai menggosok telapak tangannya yang besar dan gemuk, mengedipkan mata pada Ye Chen, anak kecil, apakah Anda masih memiliki pil haus darah? Pil haus darah. Ye Chen sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku mendapatkan sebotol pil haus darah itu secara tidak sengaja, sudah hilang. Mendengar hal tersebut, Pang Dahai merasa sedikit menyesal. Ekspresinya membangkitkan keingintahuan Ye Chen, Elder, apa asal-muasal pil haus darah itu, dan untuk apa kamu menginginkannya? Sejarah pil haus darah sudah sangat tua. Berbicara tentang pil haus darah, Pang Hai menjadi tertarik, itu hanya tersedia untuk orang-orang dari Istana Haus Darah. Anda pasti pernah mendengar tentang Istana Haus Darah. Raksasa di utara Dacu. Istana Haus Darah. Ye Chen sedikit mengernyit, dan bergumam, apakah itu lelaki tua bungkuk dari Istana Haus Darah? Pil Bloodlust sangat beracun, tetapi dalam arti tertentu, itu juga merupakan tonik yang hebat. Hei, hanya ada satu botol, sayang sekali, gumam Pang Dahai, membuat Ye Chen agak tidak bisa dijelaskan. Melirik Pang Dahai untuk terakhir kalinya, Ye Chen berjalan keluar dari paviliun Wanbao dengan pemikiran mendalam, diam-diam berpikir bahwa jika dia mengetahui nilai pil haus darah sebelumnya, dia tidak akan memberikannya kepada Pang Hai dengan mudah.
Setelah meninggalkan paviliun Wanbao, Ye Chen mengambil beberapa langkah dan terjun ke gunung belakang Heng Yuezong, dengan panik mengumpulkan ramuan spiritual yang diperlukan untuk memurnikan cairan roh giok. Dan saat ini, di puncak Tianyang, ketika Zhong Laodao melihat Wei Yang lumpuh dibawa ke puncak Tianyang, dia hampir jatuh dari kursinya. Ye Chen kecil, kamu terlalu kejam. Tuan, Ye Chen terlalu banyak menggertak saya di puncak Tianyang. Saya akan bertemu dengannya di lain hari. Saya hanya percaya, jika Anda memusatkan energi Anda dapat mengubah langit melawan Anda. Biarkan murid Pak Tua Gehong di puncak Diang mencoba air dulu. Ye Chen sangat aneh. Saat malam tiba, cahaya keemasan masih bersinar di gua tersembunyi di belakang gunung Heng Yuezong. Di samping kompor, Ye Chen sudah berkeringat deras. Sejak mengumpulkan rumput roh, dia telah memurnikan cairan roh giok tanpa henti. Hingga saat ini, dia telah berhasil memurnikan lebih dari 30 botol cairan roh giok. Meskipun ada beberapa produk yang gagal selama periode tersebut, tingkat keberhasilannya masih kenaikan. Ye Chen tinggal di sini selama 3 hari. 3 hari kemudian di malam hari, dia mengambil kembali api yang sebenarnya, dan sudah ada lebih dari 20 botol cairan roh giok di sampingnya, tidak termasuk yang gagal. Ini adalah hasil dari 3 harinya. Panggilan. Menghirup seteguk udara keruh, Ye Chen menuangkan sebotol jade spirit liquid ke dalam mulutnya. Cairan spiritual itu seperti ramuan, mengalir seperti mata air bening ke seluruh tubuhnya, menyehatkan tubuhnya dan menambah konsumsinya. Segera, botol cairan spiritual giok dituangkan ke dalam mulutnya, sehingga lebih dari 20 botol cairan spiritual giok dituangkan ke dalam perutnya. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan ketakutan. Cairan spiritual giok mengandung kekuatan spiritual yang agung, dan meminum seluruh botol akan menimbulkan bahaya meledaknya dan tian. Bahkan para murid di tingkat energi kental ke-7 tidak akan berani meminum semuanya botol sekaligus. Dia baik-baik saja dan minum 20 botol sekaligus. Ini adalah dominasi dan high. Kapasitas besar cukup untuk menampung kekuatan spiritual agung yang terkandung dalam lebih dari 20 botol cairan roh giok, dan juga disempurnakan dengan api sungguhan. Kondisinya sangat unik. Lebih dari 20 botol cairan roh giok memasuki tubuh dan sangat dimurnikan oleh api asli, membuat Ye Chen mengepul di mana-mana. Setiap meridian dan setiap pori dipenuhi dengan qi yang murni dan murni. Lautan pil yang diisi dengan zen qi bersinar kecemerlangan emas yang brilian. Pada titik tertentu, sepertinya ada suara seperti itu di kegelapan. Canggih. Setelah beberapa hari, Ye Chen menerobos dunia lagi. Hari ini, aku memiliki modal untuk bersaing langsung dengan alam asal manusia. Mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang kuat di tinjunya, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Setelah memurnikan cairan giok selama 3 hari, Ye Chen keluar dari gua untuk pertama kalinya. Begitu dia keluar dari gua, Ye Chen melihat cahaya putih terbang di kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, melintasi langit, dan menghilang dalam sekejap mata. Apa? Ye Chen melihat terakhir ke arah di mana cahaya putih lewat, dan bergumam pelan, lalu berbalik. Berdesir. Berdesir. Segera, terdengar suara gemerisik dari hutan yang rimbun, dan embusan angin bertiup, membawa aroma feminin yang menyegarkan. Kemudian, bayangan indah datang seperti angin. Dia cantik dan halus, bermandikan sinar bulan, cerah dan tanpa cacat, seperti bibo peri, tidak ternoda oleh debu dunia. Orang ini, lihat lebih dekat, bukankah itu Chu Linger? Lebih tepatnya, itu adalah saudara perempuan Chu Linger, Chu Xuaner. Bab 23 Chu Xuaner yang terkejut. Bagaimana dengannya? Melihat Chu Xuaner yang terlihat persis seperti Chu Linger, Ye Chen dengan cepat menarik kembali langkahnya. Dia juga anggota Heng Yuezong. Sementara pikirannya berputar, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Mungkin dia berlari terlalu cepat dan tertangkap oleh pohon anggur di bawah kakinya. Seekor anjing menggerogoti lumpur dan jatuh ke tanah. Terlepas dari kesusahannya, dia mendapatkan bahkan berguling dan merangkak akan lari ke kedalaman. Melihat ini, Chu Xuaner sedikit mengernyit, dan segera mengulurkan tangan batu gioknya. Segera, Ye Chen, yang baru saja berlari beberapa meter jauhnya, dibawa kembali oleh Chu Xuaner seperti seekor ayam. Saat Ye Chen ingin bergerak, dia dipenjara dengan ketat oleh aura kuat Chu Xuaner. Mantan senior, selamat. Selamat pagi.
Ye Chen tersenyum malu-malu, hatinya setengah dingin, dan dia telah memarahinya berkali-kali di dalam hatinya. Ini benar-benar jalan sempit untuk musuh, dan dia tiba-tiba bertemu dengan bintang jahat di sini. Pada saat ini, Ye Chen sendiri berduka diam-diam untuk dirinya sendiri, jantung kecilnya berdebar kencang, alam roh kosong terlalu kuat, itu pasti akan membunuh kekuatannya dalam hitungan detik, mungkin dia akan dipenggal di saat berikutnya. Tiba-tiba, keringat dingin menetes di dahi Ye Chen. Namun, dalam imajinasi, Chu Xuaner tidak menjadi marah, juga tidak menunjukkan niat membunuh, tetapi auranya yang kuat menekan Ye Chen dengan erat, dan dia menyipitkan mata ke arah Ye Chen dengan matanya yang indah seperti gelombang air. Poin terpenting adalah dia bahkan tidak mengenali Ye Chen. Apakah kamu seorang murid dari sekte Heng Yue? Chu Xuaner menatap Ye Chen. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen terkejut di tempat. Dia tidak mengingatku. Ye Chen sangat takjub, ini baru beberapa hari. Ingatanmu juga buruk. Memikirkan kecantikan Chun Xiao yang tidak masuk akal malam itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Siapa yang mengira dia akan berselingkuh dengan senior cantik di Spirit Void Realm? Dia jelas menyelamatkan orang, tapi dia hampir kalah hidupnya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu murid Heng Yuezong? Melihat bahwa Ye Chen tidak menjawab, Chu Ling bertanya lagi. Ya. Meski dia bergumam di dalam hatinya, Ye Chen masih dengan panik menunjukkan kartu identitasnya. Chu Xuaner melirik kartu ID, lalu menatap Ye Chen lagi, apa yang kamu lakukan menyelinap di gunung belakang larut malam? Aku mengumpulkan rumput roh. Lalu mengapa kamu melihatku berlari? Mungkin itu karena Ye Chen terlihat sedikit bingung, Chu Xuaner menatap Ye Chen lagi, dan kata-katanya memberi Ye Chen rasa penindasan yang besar, seolah-olah kata-kata dan perbuatan Ye Chen semua ada di matanya di bawah pengawasannya, jika Ye Chen berbohong, dia pasti tidak akan bisa lepas dari matanya. Apakah aku begitu menakutkan? Aku khawatir kamu akan merampokku. Ye Chen membuat alasan acak, dan mengatakannya dengan patuh, dan bertindak lebih tajam. Siapapun yang melihat wajah yang tidak berbahaya itu harus berpikir bahwa dia adalah anak yang baik. Anak, merampokmu. Chu Xuaner terhibur. Di mana tempat ini? Meskipun ini adalah gunung belakang sekte Heng Yue, itu juga ditutupi oleh pesona Heng Yue. Selain orang-orang Heng Yuezong, apakah ada sekte lain? Tetua sekte Heng Yue yang bermartabat akan merampok seorang murid Qi Condensation Realm. Chu Xuaner mengira tindakannya tadi yang membuat takut pria kecil ini, dan dia sepertinya menakuti seorang anak kecil. Melirik Ye Chen, Chu Xuaner tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi matanya yang indah melihat ke sekeliling hutan yang rimbun ke segala arah, dan kadang-kadang dia akan melihat kehampaan, dan bertanya, baru saja, apakah kamu melihat sesuatu? Terbang lewat. Ya, ada cahaya putih yang terbang melewatinya. Ye Chen memikirkan cahaya putih yang baru saja melintas di langit. Kamu mau pergi kemana? Timur laut. Ye Chen buru-buru menunjuk ke arah timur laut, berpikir pada saat ini bahwa wanita di depannya harus segera keluar dari sini, jika dia ingat, Tuhan tahu omong kosong apa yang akan terjadi. Mendengar ini, Chu Xuaner buru-buru mengeluarkan jimat transmisi suara yang bersinar, dan berbisik ke jimat transmisi suara, saudaraku, aku menuju ke arahmu. Tetap di barat daya, jangan mendekat ke sini. Suara kuat dari jimat transmisi suara terdengar. Dimengerti. Chu Xuaner mengibaskan jimat transmisi suara, duduk bersila, dan kemudian membentuk mudra dengan tangannya, tiba-tiba seberkas cahaya melesat ke langit di atas kepalanya, membentuk formasi besar di ruang kosong. Ledakan. Segera, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan dari arah timur laut, yang membuat bumi bergetar. Mengaum. Lalu, terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit. Raungan itu sangat aneh, tidak hanya memekakkan telinga, tetapi juga memiliki kekuatan sihir yang kuat. Sejauh ini, pikiran Ye Chen sedikit linglung, dia terhuyung-huyung di tempat, dan hampir jatuh. Melihat ini, Chu Xuaner menjentikkan tangan batu gioknya, dan menghantamkan sinar cahaya spiritual ke alis Ye Chen. Baru saat itulah pikiran Ye Chen mendapatkan kembali kejernihan, dan dia melihat ke arah timur laut dengan ngeri. Raungan hampir membuatnya kehilangan akal. Dari penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kehebatan cahaya putih itu. Keraguan ekstrim membuat Ye Chen sepertinya telah melupakan Chu Xuaner di sampingnya. Apa sebenarnya itu? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap ke arah itu,
mengetahui bahwa Chu Xuaner pasti mengikuti cahaya putih, dan itu murni kebetulan mereka bertemu di sini. Di samping, Chu Xuaner melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan linglung, cepat keluar dari sini." Mendengar ini, Ye Chen akhirnya tersadar. Seolah-olah dia diampuni, tubuhnya yang tegang tampak bergerak dalam reaksi yang terkondisi, dan terlepas dari apa sumber cahaya putih itu, dia terjun ke dalam hutan yang rimbun tanpa menoleh ke belakang, bahkan berguling dan merangkak. "Apakah aku terlihat sangat menakutkan?" Chu Xuaner melirik Ye Chen yang tampaknya melarikan diri, dan dia tercengang. Jika dia harus mengendalikan lingkaran sihir, dia benar-benar ingin menangkap Ye Chen kembali dan menginterogasinya lagi. Di kejauhan, Ye Chen menghilang. Setelah Ye Chen pergi, Tian Xiao terbang lagi, mendarat di samping Chu Xuaner, dan berubah menjadi wanita cantik berbaju putih. Melihat lebih dekat, dia terlihat persis sama dengan Chu Xuaner. Tak perlu dikatakan, Chu Linger adalah hilang. Hah! Setelah Chu Linger jatuh, ada sedikit kejutan di hatinya. Melihat arah di mana Ye Chen melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkesiap. Matanya yang indah bersinar dengan terang dan gelap yang tidak pasti, dia menggaruk kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, ini nafas yang sangat familiar. "Linger, bukankah kamu mundur? Kenapa kamu keluar?" Chu Xuaner menatap Chu Linger dengan cemas. Melihat jauh dari sisi itu, Chu Linger merentangkan tangannya dan mengangkat bahunya lagi, "Ini keributan yang sangat besar, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya." Memang, kerusuhan ini jauh lebih besar dari biasanya. Ekspresi Chu Xuaner menjadi serius. Bisakah penghalang ini menjebaknya? Chu Linger menatap lingkaran sihir di kehampaan, dan kemudian matanya tertuju pada Chu Xuaner. "Kakak guru," mereka mengelilingi dan mencegat. Mengenai pertanyaan Chu Linger, Chu Xuaner menjawab dengan lembut, dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang, "Hari-hari ini semakin liar, saya tidak tahu apakah itu bisa terjadi. Disegel di masa depan. Aku akan membantu." Melihat ekspresi serius Chu Xuaner, Chu Linger juga buru-buru duduk bersila di tanah, mengorbankan inspirasinya. "Oh, ngomong-ngomong, aku baru saja bertemu pria kecil yang aneh." "Orang kecil yang aneh? Aneh sekali." Chu Linger mengedipkan matanya yang besar dan menatap Chu Xuaner. Meskipun dia telah berlatih Taoisme selama hampir 100 tahun, dia masih lugu seperti gadis bodoh dan ingin tahu tentang segalanya. "Ngomong-ngomong, itu aneh." Chu Xuaner menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Bertingkah seolah aku tidak bertanya. Bab 24 Perhitungan. Setelah keluar dari gunung belakang, Ye Chen berlari kembali ke Heng Yuezong dalam satu nafas. Saat ini, langit sudah cerah. Murid-murid dari Sekte Heng Yue mulai kehabisan lagi untuk menyerap esensi dunia. Ketika mereka melihat Ye Chen dalam kekacauan seperti itu, mata mereka agak bingung. Berbahaya, berbahaya. Tidak peduli dengan tatapan aneh di sekitarnya, Ye Chen melambat, terengah-engah, dan melirik gunung belakang, merasa sedikit takut di hatinya, seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Setelah sekian lama, dia perlahan menjadi tenang. "Dia tidak mengingatku. Apakah tidak sendirian? Tidak mungkin. Masih ada orang yang terlihat sangat mirip di dunia ini." Ye Chen terus bergumam, jika wanita itu juga ada di Sekte Heng Yue malam itu, maka dia harus pergi dari sini. Jika itu benar-benar hanya imajinatif, maka tidak perlu terlalu khawatir sama sekali. Aku tidak masuk, aku hanya berdiri di luar gerbang Lingshan." Saat dia sedang berpikir, sebuah suara familiar tidak jauh mengganggu pikiran Ye Chen, diikuti dengan omelan yang berisik. "Kamu bajingan kecil, kamu masih berbohong. Jangan jujur di bawah gunung, datang untuk mencuri barang. Aku bahkan tidak melihat identitasmu. Bayi harimau." Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya dari jarak jauh, bukankah itu bayi harimau dari taman spiritual kecil? Pada saat ini, sekelompok murid Sekte Heng Yue telah mengelilinginya, mencaci, mengejek, atau memaki, sehingga tubuh Wu Wei yang lemah tidak berani meringkuk, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia tidak berani mengangkatnya. Kepalanya sama sekali, seperti penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan serius. "Aku tidak datang, aku hanya berdiri di pintu dan menonton." Hua tampaknya sangat dirugikan, menundukkan kepalanya dan menangis. "Jika kamu masih berani membuat alasan, cari pemukulan." Seorang murid langsung menamparkan dengan keras. Namun, sebelum dia jatuh, lengannya dipegang oleh sebuah tangan. "Apakah kamu ingin mati?" Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan Ye Chen yang bergerak.
Dia menganggap Hua sebagai kerabat, jadi dia tidak bisa melihat Hua diintimidasi. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, para murid di sekitarnya mundur selangkah tanpa sadar. Meskipun dia hanya seorang murid magang, Ye Chen adalah jenis yang berbeda. Zhao Long dari puncak Diang dan Wei yang dari puncak Tianyang adalah contoh berdarah. Jangan menyerap esensi matahari dan bulan, tetapi menggertak seorang anak yang tidak bisa berkultivasi, kamu benar-benar baik. Ye Chen melihat sekeliling dengan mata dingin, dan mencibir, jika kamu punya nyali, pukul aku. Mendengar ini, sekelompok murid buru-buru berkumpul bersama. Dialah yang pertama kali melanggar aturan patriarki. Susi, seorang murid berpakaian putih bernama Suming, mencibir. Artinya, jika kamu bukan murid dari Sekte Heng Yue, kamu tidak diizinkan pergi ke Gunung Lingshan dari Sekte Heng Yue. Ini selalu menjadi aturannya. Bajingan kecil bernama Hua ini menyelinap ke sini. Tuhan tahu jika dia datang untuk mencuri sesuatu. Ye Chen mengerutkan kening, dia telah mendengar bahwa Heng Yuezong memiliki aturan seperti itu. Terlebih lagi, meskipun Hua tinggal di kaki gunung Heng Yuezong, dia berbeda dari Zhang Fengnian, orang-orang Yuezong. Aku tidak. Wajah Hua berlinang air mata, aku hanya berdiri di luar gerbang, aku tidak masuk, mereka menyeretku masuk. Mendengar suara itu, Ye Chen melirik sekelompok murid dengan mata dingin. Bajingan kecil, kamu masih berani berbohong. Murid terkemuka bernama Subayi berteriak lagi, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Bersenandung. Mendengar suara mendengung, Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan Epi Tiankue. Coba mainkan satu. Ye Chen menatap Suming dengan dingin. Kenapa, kamu masih ingin menggertak yang lemah di siang hari bolong? Suming itu melolong di atas suaranya. Teriakannya menarik lebih banyak orang untuk menonton. Ada terlalu banyak orang, dan Suming menjadi semakin tidak bermoral, ayo dan lihat. Ye Chen akan menggertak orang dengan kekuatannya. Menindas orang. Ye Chen mencibir, melangkah maju, dan segera mengayunkan Epi Tiankue dan menghancurkannya, kalau begitu aku akan menggertakmu hari ini. Melihat ini, Suming buru-buru mencabut pedang rohnya dan meletakkannya di depannya. Klik. Suara pecah terdengar segera, dan pedang roh Suming patah di tempat, dan bahkan dia sangat terkejut hingga muntah darah dan mundur. Dibunuh, dibunuh. Suming bersembunyi di kerumunan dan melolong keras, seolah sengaja memperburuk situasi, dibunuh, Ye Chen akan membunuh. Karena kamu mengatakan itu, aku akan membunuhmu lebih dulu hari ini. Dengan dengusan dingin, Ye Chen melangkah maju dengan Tian Ke di tangannya. Melihat ini, murid-murid di sekitarnya memarahinya satu demi satu. Di siang bolong, apakah kamu masih berani melakukan pembunuhan? Tidak heran kakak senior Su mengatakan bahwa kamu memiliki niat membunuh, seperti yang diharapkan. Apakah ada yang tidak bisa kamu katakan dengan baik? Apakah kamu harus menggunakan kekerasan? Keluar! Ye Chen berteriak keras, dan segera mengayunkan menara langit. Adegan tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan, murid berpakaian putih dan komplotan rahasianya menambahkan bahan bakar ke tempat kejadian, sehingga lebih dari satu murid bergegas maju, baik menuduh, mencaci, atau mengutuk. Kirim dia ke balai disiplin. Ketika murid pertama marah, yang lain menembak satu demi satu. Perkelahian itu hampir pecah, dan segera darah muncul. Wajah Ye Chen sangat dingin, dan semua murid yang bergegas terpesona olehnya. Samar-samar, dia juga melihat Suming yang bersembunyi di balik kerumunan menunjukkan seringai berbahaya. Melihat pemandangan di depannya, dia sudah mengharapkannya, dan semua ini sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Murid-murid mengumpulkan kerumunan untuk bertarung, membuat khawatir orang-orang di balai disiplin. Segera, orang-orang dari disiplin hall sangat mengintervensi. Orang yang datang adalah seorang murid berpakaian ungu, berwajah cerah dan memegang kipas lipat, dia adalah kepala murid dari balai disiplin, Yin Ziping. Apakah kamu tidak tahu bahwa perkelahian pribadi dilarang oleh aturan sekte? Yin Ziping dengan ringan mengguncang kipas lipatnya, melirik murid yang terluka, dan kemudian ke arah Ye Chen. Kakak Yin, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Itu adalah Suming lagi, mencengkeram dadanya, menangis, meskipun tingkat kultivasinya biasa-biasa saja, kemampuan aktingnya kelas 1. Kakak Yin, Ye Chen ini mengabaikan aturan keluarga, kamu tidak bisa mentolerirnya. Mengandalkan kekuatan, dengan sembrono menindas sesama murid. Benar-benar penuh kebencian di siang hari bolong. Adegan itu sangat mengasyikkan, beberapa orang mengertakkan gigi, ingin menyeret Ye Chen keluar dan membunuhnya.
Mendengarkan hiruk-pikuk di sekitar, Yin Ziping menatap Ye Chen dan tersenyum menggoda, "Ye Chen, ikut aku ke aula disiplin. Jika aku berani melakukannya, aku berani melakukannya." Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dan dia akan mengangkat kakinya setelah menutup langit, tetapi dihalangi oleh bayi harimau di belakangnya. "Ini semua salahku, ini semua salahku, jika kamu ingin menghukumku, hukumlah aku." Hua panik. Saat dia mengatakan itu, dia berlutut di tanah dengan keras, memohon belas kasihan Ye Chen, dan bersujud pada saat yang sama, sehingga darah meluap dari dahinya, hanya ingin menggunakan tubuhnya yang lemah untuk memblokir semua rasa bersalah untuk Ye Chen. Melihat adegan ini, hati Ye Chen bergetar. Pemuda itu bodoh, tolong maafkan dia sekali. Sebuah suara tua terdengar, Zhang Fengnian bergegas dengan tongkat, tubuhnya yang tua sangat bungkuk, dan dia terus membungkuk untuk menebus kesalahan. Mendengar ini, Yin Ziping dengan lembut mengguncang kipas lipat, memandang Zhang Fengnian dari atas ke bawah, dan tersenyum main-main, "Zhang Fengnian, kamu telah diturunkan dari gunung, kamu harus memahami peraturan di sini, jangan membuat dirimu tidak nyaman." "Keponakan Yin, lihat saja masa lalu." Zhang Fengnian ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Ye Chen. Ye Chen Seng menarik bayi harimau yang sedang berlutut di tanah, lalu menariknya ke belakang. Melihat Zhang Fengnian tua, hatinya penuh kehangatan, dan dia tersenyum, "Kakek, ambil kembali bayi harimau itu. Saya baik-baik saja." Dengan mengatakan itu, Ye Chen melangkah menuju aula disiplin. Bab 25 Hukuman Cambuk. Aula yang dingin dan megah dipenuhi dengan sosok, masing-masing menunjuk ke tengah, dan bahkan memaki dengan marah. Di tengah, Ye Chen berdiri seperti monumen batu. Dia tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia telah memikirkan banyak hal. Apa yang terjadi hari ini bukanlah kebetulan, tetapi konspirasi yang disengaja untuk menjebaknya. Memutar kepalanya dengan acuh tak acuh, Ye Chen melihat Su Ming di kerumunan yang tersenyum licik. Melewati wajah Su Ming, Ye Chen melihat kartu pinggang tergantung di pinggang Su Ming, meskipun kata "puncak Diang" pada kartu sabuk itu tidak besar, itu sangat menyilaukan di matanya, dia sudah menebak ternyata ini adalah konspirasi puncak Diang melawannya. Tapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya diam-diam menatap Yin Ziping tidak jauh. "Tuan, lelaki tua itu dalam pengasingan. Masalah hari ini akan ditangani oleh saya." Yin Ziping melambaikan kipas lipat dengan santai, dengan sikap bermartabat dan tanpa pamrih, tetapi ketika dia melihat ke arah Ye Chen, sudut mulutnya menunjukkan kenakalan dan main-main. Dengan sengaja menyakiti sesama murid, "Ye Chen, bisakah kamu mengakui kejahatan ini? Tidak ada salahnya menuduhnya melakukan kejahatan." Dengan mencibir, Ye Chen tidak menjelaskan terlalu banyak, mengetahui bahwa ini adalah konspirasi, dan berbicara terlalu banyak adalah omong kosong. "Jadi, Anda mengaku bersalah. Sejak mengaku bersalah, itu mudah untuk ditangani. Menurut pasal ke-9 dari peraturan sekte, jika kamu hanya menyakiti murid sekte, kamu harus dihukum dengan cambuk dan segera dieksekusi." Cambuk api. Mendengar kata ini, semua murid di aula menelan ludah, seolah-olah mereka tahu bahwa hukuman ini mengerikan. Sekarang Ye Chen telah menderita. Kau bilang dia bisa mengambil beberapa cambukan. Diiringi dengan diskusi di sekitar, bahkan murid dari disiplin hall di kedua sisi melangkah maju dan merantai Ye Chen kerak, dan bajunya dilucuti di tempat. Segera, cambuk yang menyala disajikan. "Junior Brother Ye, jika sakit, kamu bisa memanggilnya." Yin Ziping mengambil cambuk itu, matanya penuh kenakalan. "Tidak perlu bicara omong kosong, ayolah." Begitu kata-kata ini keluar, Yin Ziping mencibir, dan segera mengangkat cambuk api di tangannya, dan membantingnya ke tubuh Ye Chen. Bentak. Suara cambuk api mengenai tubuh Ye Chen sangat jelas. Rasa sakit yang membakar menusuk, Ye Chen tampaknya telah meremehkan hukuman cambuk api di tangan Yin Ziping jelas tidak sederhana, dan tubuhnya terkoyak dengan satu cambuk, dan noda darah sangat mencolok. Namun meski begitu, Ye Chen masih mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. "Sangat bagus, cukup tangguh." Melihat Ye Chen tidak berteriak kesakitan, Yin Ziping mencibir, dan mulai marah, melemparkan cambuk pada Ye Chen satu demi satu. Bentak, bentak, bentak. Saat suara itu terus berdering, semakin banyak noda darah muncul di tubuh Ye Chen. "Itu pantas, ini adalah takdir melawan puncak Diang saya." Di antara kerumunan, Su Ming menunjukkan senyum sinis. "Jika kamu hanya menyakiti murid sekte, kamu harus dihukum."
Ini yang dia minta, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Yin Ziping tampaknya mendapat manfaat dari puncak Diang, dan dia tidak menahan sama sekali. Cambuk api ada di tangannya, seperti ular yang berenang, dan cambuk itu membuat darah Ye Chen beterbangan. Segera, tubuh Ye Chen berlumuran darah, dan darah yang meluap mengalir ke tubuhnya, yang mengejutkan. Namun, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berteriak kesakitan. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa menahannya. Melihat bahwa Ye Chen tidak pernah berteriak kesakitan dari awal sampai akhir, Yin Ziping merasakan rasa frustrasi, yang membuatnya melambaikan cambuk api lebih panik, ingin mendengar Ye Chen berteriak kesakitan sebelum menyerah. Bentak, bentak, bentak. Yin Ziping menjadi semakin panik dan ketakutan saat dia bertarung. Sebagai murid kepala dari Balai Disiplin, dia sangat jelas tentang kengerian siksaan cambuk api. Belum lagi alam kondensasi Qi, bahkan alam Yuan manusia pun sulit untuk menahan 100 cambuk, dan Ye Chen di depan dia tidak kesakitan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dengan orang yang berteriak dan membawa 100 cambuk? Berapa banyak cambuk ini? Seseorang di sekitar bertanya dengan suara rendah. Ada juga murid yang baik hati di sini. Melihat Ye Chen dicambuk seperti ini, mau tidak mau mereka menunjukkan ekspresi tidak toleran. Cambuk ke-108. Dia tidak mati setelah membawa 108 cambukan. Bukankah tubuhnya terbuat dari daging? Tidak ada satu teriakan pun yang keluar. Bentak. Ketika pukulan cambuk terakhir jatuh, hukuman cambuk api dianggap sudah berakhir. Letakkan. Rao Yin Ziping, napasnya menjadi tidak teratur, dan dia terengah-engah dan berkeringat deras. Ye Chen yang dikunci segera dilepaskan. Segera, tubuhnya terhuyung-huyung untuk beberapa saat, dan setelah bergetar beberapa kali, dia tidak jatuh ke tanah. Bolehkah aku pergi? Ye Chen mengangkat wajahnya dan menatap Yin Ziping dengan seringai. Apa saja? Yin Ziping menarik napas dalam-dalam, tetapi masih melambaikan tangannya. Ye Chen melihat sekeliling, di matanya yang acuh tak acuh, jelas ada cahaya dingin yang melintas. Dia berbalik dengan terhuyung-huyung, dia berjalan menuju luar aula, di belakangnya ada serangkaian jejak kaki berdarah. Begitu dia meninggalkan aula utama, Zhang Fengnian bergegas menemuinya. Nak! Tangan tua Zhang Fengnian gemetar, dan dia ingin membantu Ye Chen, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, karena Ye Chen berlumuran darah, dan dia takut setiap gerakan akan menyakiti Ye Chen. Kakek, aku memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, jadi aku tidak bisa mati. Ye Chen tersenyum santai meskipun dia mengatakan ini, matanya mulai kabur, dia bergetar beberapa kali, dan akhirnya terjatuh. Zhang Fengnian melangkah maju, menahannya, dan menggendongnya dengan punggung bungkuk. Nak, ayo pulang. Kakek, apa yang kamu katakan benar, semuanya membutuhkan kesabaran, tetapi orang yang lemah pantas diganggu, maka aku lebih suka mengambil jalan yang lebih sulit. Rasa sakit mereka memberkati kita, di masa depan, Ye Chen pasti akan membiarkan mereka membayar kembali. 100 kali. Tanpa sadar, Ye Chen pingsan. Samar-samar, Ye Chen merasakan punggung bergelombang Zhang Fengnian, merasa bahwa Zhang Fengnian berusaha keras untuk membawanya kembali ke taman spiritual kecil, dan bahkan lebih jelas merasa bahwa Zhang Fengnian sedang menyeka lukanya. Dia bangun lagi, hari sudah malam. Rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya masih belum hilang, cambuk api itu sangat aneh, bahkan jika dia memeliharanya dengan suhu aslinya, dia masih tidak bisa menahan rasa sakit yang parah dari api yang membakar. Biarkan aku menunggu, kata Ye Chen dengan dingin. Ninja itu sangat kesakitan, dan Ye Chen duduk bersila di tempat tidur dengan susah payah. Segera, ada suara retakan dari tulang yang bertabrakan di tubuhnya, dan metode latihan tubuh Fentian diaktifkan lagi. Tiba-tiba, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Namun, dengan berlalunya waktu dan peningkatan jumlah latihan tubuh, ia secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit ini, tetapi meskipun demikian, rasa sakit yang disebabkan oleh cambuk api masih belum sebanding dengan rasa sakit dari latihan tubuh. Selama 3 jam, Ye Chen bekerja keras selama seminggu. Yang mengejutkannya adalah bahwa pelatihan tubuh Fentian ini benar-benar memiliki efek ajaib untuk mempercepat pemulihan bekas luka, daging dan darah yang membusuk dibuang, dan melalui pelatihan tubuh, daging dan darah baru dibiarkan. Kejutan. Ye Chen diam-diam berkata di dalam hatinya, tidak pernah terpikir bahwa ada misteri dalam membakar langit untuk memurnikan tubuh. Ternyata dipukuli juga merupakan jenis latihan yang berbeda. Segera, dia fokus pada 2 tujuan, sambil melatih tubuhnya.
dia membuka pori-pori di sekujur tubuhnya, menyedot energi spiritual langit dan bumi, dan jejak energi spiritual antara langit dan bumi terkadang masuk tubuhnya beserta luka-lukanya. Dengan cara ini, dia telah berlari selama seminggu, membakar langit dan melatih tubuhnya. Efeknya menjadi lebih jelas, dan bekas luka di tubuhnya telah banyak sembuh. Bagus sekali. Ada senyuman di sudut mulut Ye Chen, dan dia terus meredam tubuhnya tanpa henti. Sudah larut malam sebelum dia menerima metode pelatihan tubuh. Pada saat ini, kulitnya menjadi halus dan berkilau, dan dia bahkan tidak dapat menemukan bekas luka sedikit pun. Jika orang mengetahui tingkat ketahanan ini, mereka pasti akan terpana. Pelatihan tubuh Fentian benar-benar mendominasi. Sambil tertawa lebar, Ye Chen melompat dari ranjang bambu dan berlari keluar ruangan. Ketika dia sampai di taman, dia memukul dengan keras, lalu berbalik dan menendang kaki sampingnya. Setelah latihan tubuh, dia juga mengambil cairan roh giok, seluruh tubuhnya penuh dengan roh, dan dia melakukan keterampilan bertarung pamungkas dari kemarahan hati binatang untuk mengendurkan otot dan tulangnya yang kaku. Mengaum, mengaum. Entah mengapa, jurus-jurusnya mengalami perubahan yang aneh, lebih tepatnya setiap jurus diiringi dengan auman binatang buas, seperti auman harimau, rengekan elang, auman serigala, dan auman kera. Bersiul. Ye Chen benar-benar tenggelam dalam konsepsi artistik untuk memahami makna esoteris dari kemarahan binatang itu. Dia secara bertahap menguasai semua makna esoteris, dan gerakannya disublimasikan dalam keadaan yang aneh. Bagus sekali. Merasa gerakannya menjadi aneh dan misterius, Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dan bahkan ada raungan binatang buas dalam tawanya. Tanpa sadar, langit telah cerah. Dan Ye Chen masih melenturkan tinjunya sangat dekat, mungkin karena dia terlalu terpesona, Ye Chen sepertinya tidak pernah memperhatikan Zhang Fengnian yang baru saja keluar dari pintu. Nian, anak muda. Melihat Ye Chen, Zhang Fengnian tertegun di tempat.